Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan bin Amir, akan menjelaskan tentang PS teori arsitektur. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya mengambil materi pada tahun pertama, yaitu pengertian arsitektur, fungsi dan teori arsitektur. Adapun pengertian arsitektur menurut para ahli, pertama Marcus Polio Vitruvius. Menurut Marcus Polio Vitruvius, pengertian arsitektur adalah sebuah kekuatan atau kekokohan atau firmitas, keindahan atau estetika atau venusitas, dan kegunaan atau fungsi utilitas. Adapun pengertian kedua menurut Marcus, arsitektur adalah ilmu yang timbul dari ilmu-ilmu lainnya serta dilengkapi dengan proses belajar. Adapun pengertian kedua menurut Bernhard C.L. dan Justin, menurut Bernhard C.L. dan Justin, arsitektur adalah seni dalam menegakkan bangunan, di mana di dalam seni tersebut terdapat segi perencanaan, konstruksi, dan solusi dekorasinya. Selain itu, sifat atau format bangunan, proses membangun bangunan dan kelompok lainnya adalah segi-segi lain yang juga ada di dalam arsitektur. Pada kesempatan kali ini saya hanya mengambil dua pengertian arsitektur. Selanjutnya, fungsi arsitektur. Adapun fungsi arsitektur yaitu ada 6. Yang pertama, acoustic form atau fungsi bentuk akustik. Yang kedua, container atau fungsi perwadahan. Yang ketiga, climatic modifier atau fungsi modifikasi atau kontrol iklim. Yang keempat, environmental filter atau fungsi filter lingkungan. Yang kelima, behavior modifier atau fungsi pembentuk atau perilaku. Yang keenam, capital investment atau fungsi investasi modal. Selanjutnya, pembahasan mengenai teori arsitektur. Berikut beberapa teori mengenai arsitektur. Yang pertama, teori in arsitektur. What arsitektur is? Teori arsitektur yang umumnya mengamati aspek formal, tektonik, struktural, representasional, dan prinsip estetika yang melandasi gubahan arsitektur. Teori yang tergolong dalam kelompok ini cenderung bersifat superfisikal, deskriptif, dan perspektif. Yang kedua, theory of architecture or how best to design. Teori ini berusaha menjelaskan bagaimana para arsitek mengembangkan prinsip dan menggunakan pengetahuan teknik dan menggambar dalam proses desain dan produk bangunan. Yang ketiga, theory about architecture or the achievement of architecture. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan makna dan pengaruh arsitek, mendudukan arsitek dalam konteks sosial budayanya, memberikan bagaimana arsitek bekerja sebagai produser budaya, atau memahami bagaimana arsitek digunakan dan diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, materi kedua, analogi dalam arsitektur. Adapun pengertian dari analogi adalah salah satu pendekatan bentuk yang digunakan dalam desain arsitektur. Dalam bukunya Design in Architecture, Geoffrey Broadbent mengatakan bahwa mekanisme sentral dalam menerjemahkan analisa ke dalam sintesa adalah analogi. Pernyataan ini maksudnya adalah bahwa pendekatan analogi bukan hanya sekedar menunjukkan bentuk-bentuk alam yang dianalogikan, tapi diperlukan proses analisis dan merangkaikannya sehingga menghasilkan bentuk baru yang masih memiliki kemiripan visual dengan objek yang dianalogikannya. Sementara itu, menurut QNO atau analogi dibagi menjadi 9 macam, yaitu yang pertama analogi matematis, yang kedua analogi biologis, yang ketiga analogi romantis, yang keempat analogi bahasa atau linguistik, yang kelima analogi mekanik, yang keenam analogi pemecahan masalah, yang ketujuh analogi art choice, yang kedelapan analogi bahasa pola, yang kesembilan analogi dramaturgi.
Konsep-konsep dalam arsitektur terdapat 5 jenis konsep. Pertama, analogi. Dari kelima kategori tersebut, barangkali analogi adalah sarana yang paling sering digunakan untuk merumuskan sebuah konsep. Selanjutnya, konsep dalam arsitektur yang kedua, metafora dan perumpamaan. Perumpamaan adalah metafora yang menggunakan kata-kata seperti atau bagaikan untuk mengungkapkan suatu hubungan. Metafora dan perumpamaan mengidentifikasi pola hubungan sejajar, sedangkan analogi mengidentifikasi hubungan harfiah yang mungkin. Adapun konsep yang ketiga adalah hakikat. Hakikat menyaring dan memusatkan aspek-aspek persoalan yang lebih rumit menjadi keterangan-keterangan gambling yang ringkas. Hakikat mengundang pengertian-pengertian ke dalam aspek yang paling penting dan intrinsik dan benda yang dianalisis. Konsep selanjutnya yaitu tanggapan langsung dan pemecahan masalah. Tidak semua konsep menangkap hakikat suatu proyek, tidak pula semua konsep melambangkan fungsi semua kegiatan dalam suatu bangunan. Konsep dapat dikembangkan sekitar persoalan-persoalan yang lebih pragmatis yang sering dengan gambling diidentifikasikan dalam program bangunan. Dan konsep yang terakhir adalah cita-cita. Cita-cita mempunyai pengaruh positif dan para arsitek tidak memiliki acuan untuk menggunakannya dalam mengkonseptualisasikan dan mengembangkan rancangan-rancangan mereka. Tugas mereka adalah lebih sulit. Pengalaman dan pengetahuan dahulu yang mereka miliki akan tidak berguna, dan setiap proyek akan mulai dari pertama. Hal tersebut tidak akan membantu klien maupun arsitek. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.